Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih diberi keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi dalam sebuah sistem informasi keuangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 yaitu Nur Miftahul Janah, NIM 043, Citra Listia Ferdania, NIM 044, Ailen Jisan Fitriangga, NIM 045, dan Sayyidatul Latifah, NIM 046. Baik, langsung saja penyampaian materi oleh pemateri pertama. Saya Nur Miftahul Janah, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengkodean, tujuan pengkodean, dan jenis-jenis teknik pengkodean. Pengkodean sendiri biasa disebut dengan pemrograman, merupakan kegiatan analisis kebutuhan yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman merupakan metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam melakukan pemrograman, sudah semestinya dibutuhkan seorang programmer. Programmer sering melakukan pengujian terhadap kode-kode program untuk memastikan kebenaran program tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk mencari kesalahan yang ditimbulkan karena salah tulis atau kesalahan pemrograman. Kegiatan ini disebut dengan istilah debugging. Kegiatan ini digunakan untuk mencari posisi kesalahan atau error dari kode-kode program. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pengkodean. Tujuan dari pengkodean atau encoding adalah menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Kode-kode yang digunakan dalam komunikasi data pada sistem komputer memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya. Karena semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim atau digunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teknik pengkodean yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, BCD atau Binary Coded Decimal. BCD merupakan kode biner yang digunakan untuk hanya mewakili nilai digit desimal dari 0 sampai 9. Yang kedua yaitu SBCDIC atau Standard Binary Coded Decimal Interchange Code, merupakan kode biner yang dikembangkan dari BCD. SBCDIC menggunakan kombinasi 6 bit sehingga lebih banyak kombinasi yang bisa dihasilkan. Yang ketiga, EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, merupakan kode 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter 256 kombinasi karakter. Yang keempat, BOUDOT, yang terdiri atas 5 bit yang dipergunakan pada terminal teletipe dan teleprinter. Dan yang terakhir, ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII memiliki 128 bit kombinasi yang selalu digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Listia Ferdania, NIM 1206161930044 akan menjelaskan materi mengenai testing. Testing secara umum, objektivitas dari testing adalah untuk melakukan verifikasi, validasi, dan deteksi error untuk menemukan masalah, dan tujuan dari penemuan ini adalah untuk membenahinya. Namun, terdapat pula beberapa pendapat dari praktisi yang dapat pula dipandang sebagai bagian dari objektivitas testing. Materi selanjutnya yaitu misi dari tim testing. Misi dari tim testing tidak hanya untuk melakukan testing, tapi juga untuk membantu meminimalkan resiko kegagalan proyek. Tester mencari manifestasi masalah dari produk, masalah yang potensial, dan kehadiran dari masalah. Mereka mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan kualitas produk, sehingga tim lainnya dari proyek dapat membuat keputusan terhadap pengembangan produk.
Penting diingat bahwa tester tidak melakukan pembenahan atau pembedahan kode, tidak mempermalukan atau melakukan komplain pada suatu individu atau tim, hanya menginformasikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai psikologi testing. Testing merupakan suatu psikologi yang menarik, di mana bila pengembangan dilakukan secara konstruktif, maka testing adalah destruktif. Seorang pengembang bertugas membangun, sedangkan seorang tester justru berusaha menghancurkan. Mental yang seperti inilah yang penting bagi seorang tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailen Jisan Fitriangga, NIM 12406193045. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang testing. Di awal saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip testing. Terdapat 6 kunci prinsip-prinsip testing, yakni yang pertama adalah testing yang komplit tidak mungkin, yang kedua adalah testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit, yang ketiga, alasan yang penting diadakannya testing adalah untuk mencegah terjadinya error, yang keempat, testing yang berbasis pada resiko, yang kelima, testing harus direncanakan, dan yang keenam adalah testing membutuhkan independensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang testing yang komplit tidaklah mungkin. Testing yang komplit secara menyeluruh tidaklah mungkin untuk dilakukan, karena jumlah kemungkinan kombinasi test case yang amat besar, di mana kemungkinan-kemungkinan tersebut meliputi pertimbangan-pertimbangan akan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah domain masukan. Domain dari masukan yang mungkin sangat banyak jumlahnya, di mana harus dilakukan tes semua masukan yang valid, semua masukan yang tak valid, semua masukan yang diedit, semua variasi masukan berdasarkan pada waktu kejadian. Oleh karena itu, dibutuhkan prioritas dalam pemilihan domain masukan dari sistem yang akan dites. Lalu yang kedua adalah kompleksitas. User interface dan desain sangat kompleks untuk dilakukan testing secara komplit. Jika suatu kesalahan desain terjadi, bagaimana seorang tester dapat menyatakan suatu bug adalah bug bila hal tersebut ada dalam spesifikasi, dan lebih daripada itu, bagaimana seorang tester dapat mengenali bahwa tingkah laku sistem tersebut adalah sebuah bug. Pembuktian kebenaran program berdasarkan logika juga tidak dimungkinkan karena akan menghabiskan waktu, dan waktu ada batasannya. Lalu yang ketiga adalah jalur program. Akan terdapat sangat banyak jalur yang mungkin dilewati pada suatu program yang akan dites secara komplit. Lalu, alasan yang penting diadakannya testing adalah untuk mencegah terjadinya error. Konsep siklus dari testing. Testing bukan untuk satu fase pengembangan saja. Hasil testing diasosiasikan pada tiap fase pengembangan. Semua testing harus dapat dilacak dan memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sebagaimana dapat kita lihat, salah satu objektivitas dari testing adalah memperbaiki error. Hal ini juga termasuk kesalahan menurut pandangan dari konsumen, karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nama saya Saidatul Latifah, NIM 12406193046. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan, di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Dokumen. Istilah dokumen sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan seperti surat lahir, surat nikah, surat perjanjian. Adapun dokumen yang bertalian dengan perkara korupsi dipelajari Jaksa Agung naskah karangan yang dikirim dengan pos. Pada umumnya, biaya dokumen lebih murah daripada surat biasa. Pengertian dokumen yang diambil dari kamus tersebut memberi penegasan bahwa dokumen memiliki makna sebagai sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti apabila diperlukan. Dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan alir, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, menghasilkan informasi,
serta bagaimana pengendalian sistem. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mendokumentasi sistem adalah diagram arus data dan bagan alir. Alat ini dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa dokumentasi dalam sistem informasi keuangan itu sangat penting, karena perusahaan dapat mengawasi keluar masuknya keuangan yang digunakan perusahaan dan juga rincian yang akan digunakan untuk apa saja, sehingga manajer keuangan dan juga CEO dapat membaca dan mengetahui isi laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan atau peningkatan produksi selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, semata-mata hanyalah kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kelompok kami, sehingga kami memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.